Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 506. Jinguji Yongye. Setelah mendengar nama ini, bibir Chen Feng menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Morita Okora melanjutkan, meskipun ia menjadi biksu dan memutuskan hubungan dengan ketua sekte, hal itu tidak mempengaruhi kekuatan penerus Tuan Muda Ketiga, namun Tuan Muda Ketiga memiliki karakter yang sangat aneh. Setelah memasuki gerbang gunung, dia tidak pernah turun dari gunung. Dia sepertinya telah memutuskan kontak dengan dunia dan tidak memiliki hubungan dengan dunia sama sekali. Niat bersaing untuk posisi pemimpin sekte. Dan penjaga Matsumoto Jun dan Akitsu Shinji yang awalnya mendukung Tuan Muda Ketiga, setelah Tuan Muda Ketiga memasuki gerbang, mereka memilih untuk mendukung Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kedua masing-masing. Dengan cara ini, Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kedua mencapai hasil imbang 4-4 yang berlangsung selama bertahun-tahun. Yohji Yamamoto belum diizinkan kembali ke negara itu, dan kartu penjaga ke-9 telah menjadi kunci untuk menentukan Master Sekte berikutnya. Tidak berharap bahwa pada saat kritis ini, ada yang tidak beres dalam misi pengganti dewa, Yamamoto Yohji terbunuh, dan token penjaga ada di tanganmu. Kalau tidak, menurutmu mengapa kamu ditarik oleh banyak orang sebagai begitu kamu tiba di dermaga? Itu semua karena alasan ini. Chen Feng akhirnya memahami hubungan yang rumit. Sejujurnya, itu berantakan. Benar-benar berantakan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi dengan Nona Misa. Kenapa dia terus mengatakan ini untuk kakak Yongye? Morita Okora menghela nafas dan berkata, Nona Misa sangat mengagumi kakaknya Yongye Jinguji sejak dia masih kecil. Dan akhirnya Tuan Muda Ketiga datang ke gerbang gunung, dia menangis selama 3 hari 3 malam. Tidak, pemimpin sekte mengatakan bahwa dia akan segera memilih penerus, tetapi Nona Misa sebenarnya membayangkan Tuan Muda Ketiga akan menggantikannya, dan dia melobi berkali-kali, tetapi dia gagal. Tidak ada wali yang membantunya. Akhirnya, saya mengetahui bahwa Anda memiliki token di tangan Anda, jadi saya ingin memperjuangkannya. Chen Feng tersenyum pahit di dalam hatinya, dia memang gadis yang gigih. Dia berkata dengan simpatik, Nona Misa juga seorang yang manis. Apa gunanya token? Itu bukan pecundang. Kamu melakukannya dengan mengetahui bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Semangat seperti ini patut dikagumi. Morita Okora tidak menganggapnya serius. Berkata, dia menginginkan hak untuk mencalonkan. Menurut aturan Shenzong, begitu ketua sekte mengusulkan untuk memilih penerus, pada pertemuan Akademi Shenzong, semua pelindung dapat mencalonkan dengan kartu pelindung. Hanya mereka yang dicalonkan oleh kartu pelindung dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya. Karena ada banyak putra pemimpin sekte, pemilihan penerusnya kacau, jadi aturan ini ditetapkan. Tentu saja, para calon hanya memenuhi syarat jika mereka memenuhi syarat putra pemimpin sekte. Proses ini, pemimpin sekte tidak dapat ikut campur. Nona Misa berpikir bahwa dia harus mencalonkan Tuan Muda Ketiga terlebih dahulu sebelum dia dapat membujuknya, tetapi tidak ada pelindung yang membantunya, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya berharap padamu dan memperjuangkannya dengan cara apapun. Terserah kamu. Sayang sekali pada akhirnya, Tuan Bisu adalah milik kita. Faktanya, Chen Feng sudah menebak alasannya, dan alasannya dia bertanya ini hanya untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Namun meski begitu, gadis Misa Jinguji ini tetaplah wanita yang kuat dan lugas. Mampu berkorban begitu banyak untuk saudaramu juga merupakan perasaan yang tulus. Setelah itu, mereka bertiga mengobrol sebentar, tapi tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ini tidak lebih dari membicarakan beberapa warisan budaya dan produk khas Kyoto, serta upacara minum teh favorit kuil Jinguji. Selama periode ini, untuk meyakinkan Jinguji Jirai, Chen Feng berulang kali menyebutkan dukungan mutlaknya terhadap Jinguji Jirai, yang membuat Jinguji Jirai sangat mengagumi Chen Feng. Selain apresiasi, ada juga tindakan pencegahan. Untuk berjaga-jaga, Nona Misora Hibari kembali menjadi pelayan pribadi Chen Feng setelah mereka bertiga selesai berbicara. Dikatakan sebagai pelayanan, namun kenyataannya adalah pengawasan dan penyuapan. Selain itu, hotel yang diatur oleh Jinguji Jirai untuk Chen Feng, Hotel Cuilan, juga merupakan hotel bintang 5 atas namanya. Beberapa cara pengawasan lainnya tentu saja sangat diperlukan. Untuk membuat Jinguji Jirai merasa nyaman, Chen Feng menerima semua ini. Ini adalah pendatang baru, jadi Anda hanya bisa melakukannya dengan lambat dan mantap. Setelah tiba di hotel, Chen Feng sangat terkejut.
Hotel ini sebenarnya dibangun di kaki Gunung Arashi, menghadap ke Sungai Hosu. Dikelilingi oleh hutan bambu dan dikelilingi oleh ribuan air, ini hanyalah sebuah resor yang sangat indah. Misora Hibari membantu Chen Feng check-in, seperti pelayan pribadi, membawa Chen Feng ke ruangan kayu dengan jalan berliku. Kamarnya besar, dan jendelanya menghadap pegunungan dan lautan bunga. Selain sejuk dan asri, ruangan ini juga memiliki pemandian air panas dalam ruangan terbuka dengan panas yang mengepul. Chen Feng sangat puas dengan lingkungan misinya kali ini. Ini seperti pergi berlibur. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tidak puas adalah ada beberapa mata di luar yang menatapnya. Berpura-pura tidak tahu, Chen Feng berbaring di tempat tidur besar yang empuk, terlalu malas untuk bergerak sama sekali. Setelah sekian lama balapan, akhirnya saya bisa istirahat dengan tenang. Hibari Misora berlutut di depan tempat tidur Chen Feng dengan penuh kebijaksanaan, dengan hati-hati membantunya melepas sepatunya, dan bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin mandi dulu?" Pemandian air panas di sini alami dan sangat nyaman. Ya ampun, keterampilan pijat lumayan, bisa menghilangkan kepenatan Tuan. Sekarang setelah Anda menikmatinya, nikmatilah sampai akhir. Tak hanya membuat tubuh nyaman, namun juga membuat mata di luar terasa lebih nyaman. Chen Feng mengangguk setuju, berdiri, dan berjalan ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan memakai sandal dan jubah mandi. Saya berjalan ke pemandian air panas, melepas jubah mandi, menginjak batu dengan celana datar, dan berbaring di pemandian air panas. Suhunya sangat tinggi dan sangat nyaman, membuat setiap inci kulit terasa rileks sepenuhnya. Dia memejamkan mata dan sedang bersenang-senang ketika tiba-tiba dia mendengar suara air masuk ke dalam air. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Misora Hibari mengenakan lapisan tipis celana dalam berwarna ungu, meneteskan air. Kulitnya seperti perempuan, sehalus salju, dan sosoknya montok, namun gemuk namun tidak berminyak. Payudara yang bergejolak itu, setiap kali bergerak, akan menimbulkan gelombang daging yang sempurna. Di bawah pinggang yang ramping, terdapat bokong yang montok, yang sungguh menggoda. Setelah memasuki air, Misora Hibari menerobos gelombang air dan perlahan berenang ke sisi Chen Feng. Matanya berbinar dan indah, dan tiba-tiba, dia melepas tule terakhir di dadanya dengan satu tangan di dalam air. Di bawah pembiasan air, dua bayangan seputih salju berkeliaran dan membentang, seperti kait yang menangkap hati orang. Chen Feng hanya melihatnya sekali dan hampir menarik jiwanya. F***. Chen Feng menghembuskan sesuatu yang manis dan dengan cepat menoleh ke samping. Dia mengulurkan tangan untuk menghalangi Hibari Misora yang mendekatinya dan berkata, "Nona Hibari Misora, saya tahu ini adalah misi Anda dan Anda tidak punya pilihan, tapi saya bukan orang tanpa garis bawah. Pergi ke sisi lain dan kenakan pakaian dalammu. Cukup berendam di sumber air panas bersamaku, kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Jangan khawatir, setelah kamu keluar, aku akan mengatakan bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sangat puas, Morita Okora seharusnya tidak mempersulitmu." Katanya meski terkadang dia terlihat tidak senonoh, tubuhnya sebenarnya sangat jujur. "Dalam hidup ini, kecuali saya menjalin hubungan dengan seorang wanita, saya tidak akan menyentuh tubuhnya. Hal ini berlaku untuk wanitanya, belum lagi bagaimana mungkin wanita asing yang tidak dikenalnya bisa merampas tubuhnya." Kata-kata Chen Feng membuat Misora Hibari tercengang. Dia bingung. Saya pernah berpikir bahwa laki-laki itu penuh nafsu seperti kehidupan, tanpa kecuali. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak penghinaan tidak manusiawi dalam lingkungan seperti itu. Namun saat ini, harga diri yang telah lama diinjak-injak justru diambil oleh orang asing. Hatinya bergetar. Bab 507. Misora Hibari tersenyum. Sudah bertahun-tahun sejak dia tersenyum begitu tulus. Matanya indah, seperti bintang yang bersinar di langit malam. Setiap kilatan adalah setiap harapan. Harapan yang hidup. Beberapa orang masih hidup tetapi sudah mati, dan di bawah penampilan cerahnya, mereka sebenarnya adalah mayat yang membusuk. Saat ini, dia merasa terlahir kembali. "Terima kasih, Tuan Bisu, tapi..." Dengan senyuman indah di wajahnya, Hibari Misora berkata namun kehilangan suaranya. Sebaliknya, dia membuat bentuk mulutnya untuk berbicara berulang kali, lalu menunjuk ke telinganya, lalu menunjuk keluar. Dari bentuk mulut Misora Hibari, Chen Feng mengerti maksudnya. Dia mengatakan bahwa ada alat pendengar di dalam ruangan dan seseorang mendengarkannya di luar. Chen Feng menghela nafas pelan, lalu mengangguk pada Misora Hibari. Sepertinya dia harus melakukan adegan dengan Misora Hibari, adegan penuh gairah yang hanya bersuara. Dengan persetujuan Chen Feng,
Misora Hibari dengan lembut muncul dari air, berjalan di belakang Chen Feng, dan berlutut di tanah yang keras. Tuan Bisu, izinkan saya melayani Anda. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu. Ah! Tangan halusnya mengulurkan tangan ke bahu Chen Feng dan meremasnya dengan lembut. Kemudian dia belajar meneriakkan erangan penuh nafsu, yang bergema di ruangan itu. Chen Feng mendengarkan suara cabul itu, tapi hatinya menjadi tenang. Cukup tutup mata Anda dan nikmati pijatan Misora Hibari. Sangat nyaman, sangat nyaman. Di ruangan lain, Morita Okora dan Jinguji Jirai sedang duduk di sofa, dengan monitor kecil diletakkan di atas meja. Erangan Misora Hibari datang dari dalam, dan keduanya langsung saling memandang dan tersenyum. Jika Chen Feng meniduri Misora Hibari, mereka akan merasa lebih nyaman. Setelah berendam di pemandian air panas, Chen Feng berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Misora Hibari berdiri dengan tenang, menunggu untuk melayani Chen Feng kapan saja. Saat ini, ada ketukan di pintu. Mohon tunggu. Hibari Misora berlari dan membuka pintu dengan langkah lebar dan sempit. Lengan kanan Jinguji Misa dibungkus dengan kain kasa putih, dan dia melompat ke dalam kamar dan datang ke sisi Chen Feng. Chen Feng terdiam dan ingin beristirahat dengan tenang, lalu seekor burung pipit berkicau datang. Dia berpura-pura memakai earphone penerjemah dan bertanya, "Nona. Misa, ada apa?" Jinguji Misa memelototi Misora Hibari dan berkata, "Kamu keluar dulu." "Ya." Misora Hibari mengangguk perlahan. Dia perlahan mundur dan menutup pintu. Setelah Misora Hibari pergi, Jinguji Misa duduk di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Bisu, kapan Anda akan menjalani malam pertama saya?" "Saya sudah ke rumah sakit. Tubuh saya baik-baik saja dan lengan saya bisa bertahan. Saya bisa bertahan." Diam. Sebuah gerakan jahat tiba-tiba muncul di benak Chen Feng. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku sedikit lelah hari ini, mari kita tunggu 1 hari lagi." Matanya menyapu kaki putih besar Jinguji Misa, luar biasa. Hanya saja rok dengan ikat pinggang sempit saja sungguh eye-catching, dan terlihat sedikit celana dalam berwarna pink terekspos, yang terlalu berdosa. Ditolak oleh Chen Feng, Jinguji Misa sedikit kecewa. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba berkata, "Tuan Bisu, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" "Ada apa?" tanya Chen Feng. Ia sangat terkejut mengapa wajah lucu gadis ini tiba-tiba berubah menjadi serius dan serius. Misa Jinguji berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Kamu sekarang memegang 2 kartu penjaga dan merupakan tokoh kunci dalam menentukan penerus pemimpin sekte. Tidak bisakah kamu mendukung Jinguji Jirai?" Begitu kata-kata ini keluar, Chen Feng sudah memahami artinya. Tujuan Misa Jinguji. Gadis ini di sini untuk Jinguji Yongye. Dia berkata, "Token pertama saya dipercayakan kepada saya oleh Tuan Yuji Yamamoto. Saya adalah pengawalnya sebelumnya. Dia membayar saya dan saya bekerja untuknya. Orang-orang seperti saya selalu hanya mengikuti perintah dan tidak peduli dengan hal lain. Jika Anda punya uang, kamu harus menuruti perintahnya." Yuji Yamamoto memintaku untuk mencari saudaranya Yamamoto Yoshimitsu untuk mendukung Jinguji Jirai. Jadi, kartu wali pertamaku adalah aku ingin mendukung Jinguji Jakurai. Token kedua dimenangkan dari Koji Akimichi dalam kompetisi balap, tapi sebelum kompetisi saya katakan bahwa itu untuk Tuan Okora Morita, tetapi sebenarnya token kedua adalah kartu itu seharusnya menjadi milik saya dan Tuan Osora Morita. Tuan Osora Morita mendukung Jinguji Jirai, jadi token kedua saya juga harus mendukung Jinguji Jirai. Selain itu, setelah tiba di Jepang, Tuan Jinguji Jirai dan Tuan Morita Okora sangat baik dan sopan kepada saya, dan bahkan bertanya kepada Nona Hibari Misora untuk melayani saya. Saya melihat semua ini. Jadi, saya telah memutuskan untuk mendukung Jinguji Jirai. Kata-kata tulus Chen Feng secara alami ditujukan untuk Jinguji Jirai. Di kamar seberang, Jinguji Jirai tersenyum bahagia dan hampir merasa nyaman dengan Chen Feng. Jinguji Misa menjadi semakin kecewa dan menundukkan kepalanya berduka. Chen Feng berkata tanpa daya, "Saya telah mendengar tentang tuan muda ketiga Jinguji Yongye. Sayang sekali. Tidak ada artinya bagi Anda untuk begitu gigih sekarang. Saya menyarankan Anda untuk tidak membayangkan tuan muda ketiga akan bertarung untuk Anda. Pewaris, itu akan berdampak buruk bagimu. Tidak ada banyak ketegangan tentang hasilnya lagi. Jangan menyinggung saudaramu karena masalah ini dan menghalangi masa depanmu." Misa Jinguji tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia bangkit dan berteriak hampir mengaum, "Kamu tidak mengerti sama sekali. Kakak Yongye adalah orang yang paling mencintaiku di dunia. Ibuku meninggal lebih awal, dan ayahku tidak mempedulikanku.
Kakak tertua dan kakak kedua hanya tahu caranya memperebutkan kekuasaan. Hanya saudara laki-laki Yongye yang akan peduli padaku. Dia adalah pria paling tampan, cakap, dan lembut di dunia. Tradisi Shenzong adalah memilih penerus yang paling cakap. Mengapa kita harus membiarkan kakak tertua yang kejam dan haus darah atau saudara kedua yang feminin dan penuh nafsu? Untuk mewarisi pemimpin sekte, mengapa tidak saudara Yongye? Dia jelas orang yang baik, tapi hanya karena dia putus dengan ayahnya, haruskah dia dicabut haknya sebagai penerus? Aku tidak yakin, aku hanya ingin membela Yongye kakakku memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Jinguji Misa berteriak sekuat tenaga, namun kepala Chen Feng bersih dari teriakan itu. Dalam sekejap, dia menemukan sesuatu. Suatu hal yang sangat penting. Setelah terdiam lama, dia turun dari tempat tidur dan memandangi hutan lebat dan lautan bunga di luar jendela, dan seluruh tubuhnya terdiam sesaat. Tidak mungkin bagiku untuk menyetujui apa yang kamu katakan. Aku akan tetap memilih untuk mendukung Jinguji Jirai. Kata Chen Feng tanpa mengatakan hal yang tidak terduga. Jinguji Misa langsung layu di sana. Awalnya, dia memiliki ilusi bahwa kemunculan pria ini akan membawa harapannya. Tapi sekarang sepertinya ilusiku memang salah, dan aku terlalu angan-angan. Tidak ada seorang pun yang akan menyerahkan semua yang mereka miliki sekarang dan mengambil risiko untuk mengejar hal-hal ilusi. Tepat ketika dia kecewa, Chen Feng tiba-tiba berbicara lagi, pemandangan di bawah Gunung Arashi sangat indah. Apakah kamu tertarik untuk berjalan-jalan? Saat dia mengatakan itu, dia kembali menatap Jinguji Misa dan menunjukkan senyuman hangat. Bab 508. Jinguji Jirai dan Morita Okora juga berada di Hotel Suiran, tapi mereka berada di ruangan lain. Saya mendengarkan gerakan di kamar Crazy Chen selama hampir 3 jam. Dari awal erangan Misora Hibari, hingga percakapan selanjutnya antara Chen Feng dan Jinguji Misa. Jinguji Jirai sekarang hampir sepenuhnya mempercayai Chen Feng. Misora Hibari berdiri diam di samping Morita Okora, menunggu evaluasi Morita Okora terhadap karyanya. Tiba-tiba, Okora Morita mengulurkan tangan kanannya dan tanpa diduga menarik rok ungu yang baru saja dipakai Hibari Misora. Dia melirik dengan pandangan tidak senonoh, dan kemudian bersiap untuk menyentuh tempat rahasia Misora Hibari dengan tangan kirinya. Hibari Misora tidak berani bergerak, dan berkata dengan panik, "Maaf, setelah saya selesai melakukannya, saya memijat Tuan Bisu di pemandian air panas sebentar, jadi saya basah kuyup oleh air panas." Mata air. Setiap kali setelahnya, Okora Morita secara pribadi akan memeriksa tubuhnya, apakah benar-benar telah melayani para tamu. Saya tidak tahu apakah kebohongan ini bisa ditutup-tutupi kali ini. Mata Okora Morita bergerak ke bawah, dan tiba-tiba dia melihat lutut Misora Hibari yang sedikit merah dan bengkak. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ada apa dengan lututmu?" Hibari Misora dengan cepat menjawab, "Karena Tuan Bisu menyukai caraku berlutut di tanah, jadi aku sudah lama berlutut." Mendengar ini, Okora Morita tertawa, lalu menurunkan rok Misora Hibari. Misora Hibari menghela nafas lega, akhirnya tertipu. Hibari Jinguji juga sangat puas dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak perlu membayar bunga atas uang hutang saudaramu tahun ini." Hibari Misora memiliki adik laki-laki yang tidak memuaskan yang suka berjudi dan berhutang. Karena kejadian inilah Morita Okora dan Jinguji Jirai menyeret Misora Hibari ke dalam air. Sangat disayangkan bahwa melunasi uang dengan tubuh Anda sendiri tidak akan pernah bisa mengimbangi bunga hutang saudara Anda. Selama bertahun-tahun, saya telah dieksploitasi dan diintimidasi secara gratis, dan mengalami nasib yang menyedihkan. Terima kasih, aku sangat menghargainya. Hibari Misora sangat berterima kasih, karena ketertarikan kakaknya selama setahun adalah angka astronomi. Kali ini, dia melayani pria bisu itu dengan baik dan membebaskan semua biayanya, yang juga memberinya harapan untuk melunasi utangnya. Jinguji Jirai memandangi hutan lebat dan bunga-bunga di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan Bisu dan gadis itu Misa, apa yang kamu bicarakan di halaman?" Morita Okora tersenyum dan berkata, "Nona Misa kehilangan malam pertamanya kepada Tuan Bisu, itu saja. Menurutku, Tuan Bisu tidak ada masalah, jadi kita bisa yakin. Satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan sekarang adalah orang-orang di Qinghai. Setelah Tuan Bisu mendukung kita, saya tidak tahu kejahatan apa yang akan mereka lakukan secara diam-diam. Apa yang harus kita lakukan sekarang bukanlah meragukan Tuan Bisu, tetapi untuk waspada terhadap orang-orang di pihak Tuan Muda kedua." Jinguji Jirai mengangguk, dan sepasang matanya yang menggelegar memandangi lautan hutan hijau dan bunga-bunga di kaki Gunung Arashi. Gunung Arashi ibarat halaman belakang pribadi Hotel Cuilan.
Keharuman bunganya sungguh mencengangkan, dan udara hutan yang menyegarkan. Berjalan di hutan ini, saya merasa seluruh tubuh saya benar-benar rileks dan menyatu dengan alam. Jinguji Misa tidak memiliki pemikiran seperti itu, dan berjalan dengan bosan. Dengan wajah sedih, tidak ada kegembiraan sama sekali saat berjalan-jalan dengan pria tampan itu. Chen Feng memecah keheningan dan berkata, kecuali saya, bisakah Anda benar-benar tidak meyakinkan pelindung manapun untuk mencalonkan Jinguji Yongye di konferensi Shenzongin? Jinguji Misa menendang batu dan kemudian berkata, awalnya ada dua wali yang memiliki kebaikan hubungan dengan saudara Yongye, tetapi ketika saya pergi mencari mereka, mereka semua mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa kecuali saudara Yongye turun dari gunung dan memberitahu mereka secara pribadi bahwa dia ingin memperjuangkan posisi penerus, mereka akan dukung kakak Yongye lagi. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa pelindung yang disebutkan oleh Misa Jinguji adalah Jun Matsumoto dan Shinji Akitsu. Perbuatan kedua orang ini tidak tercela. Jika kuil Jinguji tidak pernah turun gunung pada malam hari, maka akan sia-sia. Lebih baik memikirkan masa depan mereka sendiri. Dia bertanya lagi, selain Morita Okora, Yamamoto Yaomi dan Matsumoto Jun, pelindung mana yang mendukung Jinguji Jirai? Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Feng menanyakan hal ini, Jinguji Misa tetap menjawab dengan jujur, itu Teppei Koike, orang tua yang buruk laki-laki yang sangat rakus akan uang dan sangat bernafsu. Hanya dari ekspresi Misa Jinguji saja, tidak sulit bagi Chen Feng untuk melihat bahwa Teppei Koike ini jelas bukan orang baik. Sekarang dia memiliki skala dalam pikirannya dan punya ide. Yaitu untuk membantu Jinguji Yongye menjadi pemimpin sekte, sehingga isi, calon dan tujuan tugas penggantian Tuhan dapat diperjelas. Selain itu, anggota misterius Shenzong yang berpartisipasi dalam insiden darah surgawi tidak dapat lagi disembunyikan. Demi urusan nasional dan kebenaran insiden Tianshui, kali ini posisi pemimpin Shenzong harus diturunkan. Sekarang tampaknya hampir mustahil bagi Jinguji Yongye untuk terpilih. Namun semakin mustahil, semakin menarik untuk dioperasikan. Karena itu seperti yang kamu katakan, menurutku kamu harus pergi dan membujuk Jinguji Yongye. Hanya dengan meyakinkan dia segalanya bisa menjadi mungkin. Kata Chen Feng. Dia hanya bisa menggunakan gadis ini terlebih dahulu dan mulai merencanakan langkah pertama. Jinguji Misa mengerutkan kening dan berkata, saudara Yongye belum pernah melihatku, dan aku sudah ke sana beberapa kali. Besok, kamu bisa menemuinya besok siang. Chen Feng berkata dengan tatapan tegas. Jinguji Misa tertegun sejenak dan memandang Chen Feng dengan aneh. Dia tidak mengerti mengapa Chen Feng mengucapkan kata-kata aneh seperti itu, seolah-olah dia mengenal saudara Yongye. Lagi pula itu membosankan, jadi aku akan pergi melihatnya besok. Setelah memikirkannya, aku tidak ada hubungannya, jadi sebaiknya aku berjalan-jalan di kuil Qingquan. Mungkin kakak Yongye benar-benar ingin bertemu dengannya. Sekitar jam 6, kami menikmati masakan Jepang yang lezat di hotel, dan Hibari Misora telah menunggunya sepanjang waktu. Chen Feng baru saja selesai makan dan belum beristirahat ketika Jinguji Jirai dan Morita Ohsora tiba-tiba datang ke kamarnya. Jinguji Jirai berkata dengan sangat sopan, saya minta maaf, Tuan Bisu, karena mengganggu istirahat Anda, tetapi pemimpin sekte telah memanggil Anda dan Anda harus bergegas ke Shenzong Yuan sekarang. Oke, ayo segera pergi. Chen Feng mengikuti mereka berdua. Masuk ke dalam mobil. Kali ini, Misora Hibari tidak menemaninya. Okora Morita duduk di kursi penumpang, dan Jurai Jinguji duduk bersamanya di kursi belakang. Saat mobil lewat, Morita Okora berbalik dan berkata, saya mendengar bahwa ketua sekte telah memanggil dekan dari 8 cabang dan semua penjaga. Dia mungkin ingin menanyai Anda, jadi Anda harus siap secara mental. Chen Feng mengangguk dan berkata, saya tahu, saya akan menjawab dengan jujur. Jinguji Jirai mengingatkan, saya tidak akan bisa menghadiri pertemuan itu. Saya hanya takut beberapa penjaga yang mendukung Harumi akan menyerang Anda. Bisakah Anda berhati-hatilah? Juga, secara logika, ayah tidak perlu memanggil semua dekan dari 8 cabang utama. Sesuatu yang penting mungkin telah terjadi, dan Anda harus beradaptasi. Terima kasih atas pengingatnya. Chen Feng mengangguk. Sebagai tanggapan, saya mengerti dalam hati. Tebakan Jinguji Jirai benar. Awalnya, dia akan mengawal 2 bos besar dari Tiongkok ke Jepang. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini, tapi Master Sekte pasti mengetahuinya. Sekarang selain dia, tidak ada jejak dari 2 bos besar itu, dan pendeta Yin yang bekerja sama dengan Lou Yuji sudah mati, yang pasti akan membuat pemimpin sekte itu curiga. Tampaknya pertanyaan Akademi Shenzong kali ini pasti berbahaya. Bab 509
Shenzong di Kyoto adalah tempat di mana seluruh Shenzong dipimpin. Tempat ini dipimpin oleh pemimpin Shenzong, yang memimpin seluruh Shenzong. Struktur Akademi Shenzong dibagi menjadi halaman depan Tongling Yuan, halaman tengah Chao Feng Yuan dan halaman belakang bidang pendidikan. Karena penganut tertinggi Shenzong, Guo Changlizun, konon awalnya tampak seperti kuncup bulu, lahir di awal mula langit dan bumi. Kecamba alang-alang ibarat tanaman yang muncul dari dalam tanah, jadi Shenzong sebenarnya memuja roh dan menganggap alam sebagai fondasi segala sesuatu. Apa yang dianjurkan oleh Shenzong adalah bahwa segala sesuatu disalurkan secara alami. Tongling Yuan adalah padang rumput yang berantakan di mana orang-orang percaya berjalan melewatinya untuk mengagumi spiritualitasnya. Yang diabadikan di kuil Ho Ho In adalah pohon yang konon berumur 7.000 tahun, pohon cedar Jomon. Yang disebut ladang pengajaran adalah tempat orang-orang beriman mendengarkan ajaran Bapa Bangsa. Shinsou In terletak di pusat kota Kyoto, mencakup area yang luas, namun memiliki bangunan yang jarang dan pepohonan yang lebat. Bagaikan sentuhan warna hijau yang dihiasi pena di tengah hiruk-pikuk kota. Chen Feng mengikuti Morita Okora dan Jinguji Jirai ke Shenzong Yuan. Meski hari sudah sore, namun masih banyak jamaah yang berada di dalam, terutama di depan pohon cedar Jomon yang menjadi tempat orang-orang berlutut. Mereka bertiga langsung menuju tempat latihan, di mana terdapat lobi kayu yang dipenuhi lentera putih. Ada deretan orang yang mengenakan kostum pengorbanan tradisional Jepang berwarna putih, memegang peralatan aneh di tangannya, dan menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui. Ada banyak orang beriman di belakangnya, berpegangan tangan dan mengatakan sesuatu yang saleh. Mereka bertiga masuk melalui pintu samping dan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Di hutan lebat, loteng kayu 3 lantai berdiri di depan Anda. Loteng ini adalah tempat tinggal pemimpin klan Shenzong, Jinguji Changkong. Lantai berikutnya adalah ruang konferensi. Ketiga orang itu jelas bukan yang pertama datang, sudah banyak orang yang berdiri di depan pintu loteng menunggu panggilan. Pria Jepang sepertinya suka memiliki rambut panjang. Seorang pria lemah dengan rambut panjang menutupi telinga dan mata kecilnya mendatangi Jinguji Jirai dan menyapanya dengan senyuman, "Saudaraku, kamu di sini." Saat dia berbicara, pria itu menatap Chen Feng dengan penuh arti. Dengan tatapan bermusuhan itu, Chen Feng segera mengerti bahwa pria bermata kecil dan bermata sipit ini adalah Harumi Jinguji. Namanya sangat tampan dan terdengar seperti pria tampan. Namun nyatanya, dia adalah orang yang terlihat sangat vulgar. Jinguji Jirai jelas tidak ingin melihat adiknya ini, dia hanya mengangguk dan berjalan melewatinya. Perilaku seperti itu jelas merupakan penghinaan. Pintu loteng ditutup rapat, dan beberapa pria datang menyambut mereka. "Putra tertua ada di sini. Putra tertua, jika kamu tidak datang, kami akan bosan sampai mati. Ayo berbisnis dulu, putra tertua tidak akan memperlakukan kami dengan buruk dalam hal minum." Para pria berkata satu sama lain, dia sepertinya sangat akrab dengan Jinguji Jirai, dan dia terus bercanda. Saat melihatnya, mata gemuruh Jinguji Jirai menjadi lebih ramah, tidak lagi sedingin saat menghadapi Jinguji Harumi. "Semua orang di sini, ayo, izinkan saya memperkenalkan tamu penting kepada Anda." Jinguji Jirai menarik Chen Feng ke depan dan memperkenalkan kepada orang-orang itu dengan sangat serius, "Ini adalah tamu Yamamoto Yohji sebelum kematiannya. Orang yang dipercayakan, Tuan Bisu ini adalah pemuda yang sangat luar biasa. Begitu dia datang ke Jepang, dia memenangkan token wali mulia dari si idiot Akimichi Koji. Orang-orang ini persis sama. Dia adalah pelindung yang mendukung Jinguji Jirai." Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa. Akimichi Koji, Jinguji Harumi dan lainnya yang berdiri di sudut sangat marah. Perkataan Jinguji Jirai bukan hanya olok-olok Akimichi Chouji, tapi sebenarnya olok-olok seluruh golongan Jinguji Harumi. Tapi mereka semua tahu sifat Jinguji Jirai yang berapi-api. Bahkan jika dia diejek, tidak ada yang berani melawan dengan kata-kata. Jinguji Jirai mendengus bangga, lalu memperkenalkan pelindung ini satu persatu kepada Chen Feng. "Ini Tuan Matsumoto Jun, seorang ahli memancing dan salah satu dari 9 penjaga." "Halo." Seorang pria parubaya dengan wajah persegi berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Chen Feng. Chen Feng diam-diam mengira bahwa inilah pelindung yang awalnya mendukung Yongye dari kuil Jingu. Jinguji Jirai menunjuk ke seorang pria yang tersenyum dengan mulut besar dan berkata, "Ini Koike Teppei. Dia seorang pecinta kuliner. Dia telah membuka banyak restoran Jepang dan juga salah satu dari 9 penjaga." "Bagus sekali, anak muda." Koike Teppei tersenyum dan menepuk bahu Chen Feng. Mata Chen Feng sedikit menoleh, inilah orang yang rakus akan uang dan penuh nafsu yang dikatakan Jinguji Misa.
Dengan wajah malang ini, seolah-olah keserakahan akan uang dan terukir di wajahnya. Orang terakhir dengan wajah bulat, sebelum Jinguji Jirai sempat memperkenalkannya, berinisiatif memegang tangan Chen Feng dan berkata, "Saya adalah saudara laki-laki Yamamoto Yoji, yaitu saudara laki-laki Lou Yuji di Tiongkok. Nama saya Yamamoto Yao Guang. Terima kasih banyak telah mengambil kepercayaan kakakku untuk datang ke Jepang untuk mendukung putra tertua." "Terima kasih banyak." Chen Feng mau tidak mau melihat ke arah Yamamoto Yao Guang dengan hati-hati, belum lagi, dia terlihat sangat tampan. Seperti pria gendut Lou Yuji itu. Mereka semua berwajah bulat dan terlihat angkuh, atau dengan kata lain terlihat butuh dipukul. Dia hendak berbicara ketika pintu loteng terbuka dengan bunyi, mencicit. Seorang tetua berpakaian hitam dan berjanggut putih menyebarkan pesan, ketua sekte telah memerintahkan semua pelindung untuk memasuki ruang konferensi. Semua orang masuk ke loteng. Jinguji Jirai berkata kepada Chen Feng, "Tuan Bisu, Anda boleh masuk, Morita Okora dan para penjaga ini bersamamu, jadi kamu tidak perlu khawatir." Chen Feng mengangguk sebelum memasuki ruang konferensi bersama Morita Okora. Aula konferensi agak suram dan gelap gulita. Tidak ada lampu, hanya beberapa lilin yang digantung di dinding untuk penerangan. Struktur di dalamnya agak mirip dengan gereja-gereja barat, dengan bagian atas berbentuk segitiga dan runcing. Jauh di depan, ada deretan koridor terang dari batu bata dan ubin. Di ujungnya terdapat deretan bangku di kiri dan kanan. Satu baris penuh dengan orang, semua dekan di cabang lainnya. Mereka sudah lama berada di sini dan bahkan telah berbicara dengan Master Sekte. Baris lainnya secara alami untuk 9 penjaga. Namun di antara 9 orang itu, tidak ada yang berani duduk, mereka semua berdiri di samping bangku, seolah menunggu sesuatu. Pada saat ini, di platform tinggi di ujung, jaringan rahasia berputar, dan seorang pria berjubah hitam menyapu lantai keluar. Dia tampak murung, bertubuh langsing, berambut perak, dan terus-menerus batuk. Seluruh orang berada di bawah cahaya lilin yang redup, dan ada nafas yang samar dan menyeramkan keluar, yang sepertinya menyatu dengan kegelapan. Tubuhnya jelas sedikit lemah, dan sangat sulit baginya untuk duduk di kursi tinggi. Namun begitu saya duduk di atasnya, saya merasakan martabat yang tak terlukiskan. Orang ini adalah pemimpin Shenzong, pemimpin kuil Sengong. "Pelindung yang terhormat, silakan duduk." Jinguji Cangkong melambaikan tangannya dan segera menopang kepalanya dengan tangan kanannya dan merosot dengan lemah di kursi bangsawan. Dia tampak sangat lemah, seperti lilin lemah yang sewaktu-waktu akan padam. Bab 510. Setelah semua pelindung duduk, Chen Feng pun duduk di samping Morita Okora. Duduk di sebelah kirinya tak lain adalah Akimichi Koji. Akimichi Koji mendengus dengan nada menghina, "Jangan sombong. Menurutmu berapa lama kamu bisa duduk di kursi ini? Aku akan segera mengusirmu." Chen Feng tidak berbicara. Bukan karena dia takut, tapi bahwa dia terlalu malas untuk bertarung dengan orang ini. "Ingat apa yang kamu pukul. Belum pasti siapa yang akan dikeluarkan nanti." Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih yang baru saja membuka pintu dan seorang gadis muda berkimono berdiri di platform tinggi di sebelah langit kuil Jingu. Kepala kuil Jingu berkata dengan suara lemah, "Gadis kecil ini adalah penerjemah bahasa Mandarin. Kami mengundangnya ke sini karena hari ini kami memiliki teman dari Tiongkok di antara pelindung kami." Mata semua orang langsung tertuju pada Chen Feng. Chen Feng belum pernah melihat adegan besar apapun, jadi dia berpura-pura acuh tak acuh dan duduk di sana dengan tenang. Kali ini, beberapa orang tidak bisa duduk diam. Akimichi Koji adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan lantang, "Master Sekte, meskipun orang Tionghoa bernama Bisu ini telah memperoleh pelat pelindung, dia adalah orang Tionghoa dan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Saya meminta pelindung untuk mengambil kembali pelat pelindung di tangan si Bisu untuk menjaga martabat Shenzong." Para penjaga yang mendukung Jinguji Harumi semuanya mulai membuat keributan. Hidetoshi Matsunaga berkata, "Warisan tablet penjaga Yohji Yamamoto tidak dapat dikenali tanpa saksi." Takano Hideki berkata, "Tidak hanya itu, bagaimana orang Tionghoa bisa menjadi wali?" "Sama sekali tidak." Shinji Akitsu berkata, "Master Sekte, untuk mempertahankan warisan Shenzong selama ribuan tahun, tolong ambil kembali token pelindungnya." Keempat orang ini agresif, merebut identitas Chen Feng sebagai orang Tionghoa, dan menyerang dengan keras. Jelas sekali, semua orang memiliki pemikiran yang sama sebelum datang ke sini. Semua orang tahu di dalam hati bahwa dua kartu penjaga di tangan Chen Feng terlalu penting. Setelah dikenali, putra tertua Jinguji Jirai akan terpilih sebagai penerus tanpa keraguan. Tuan muda kedua tentu saja tidak akan membiarkan ini terjadi.
Selama identitas Chen Feng sebagai pelindung dihapuskan, pemimpin sekte akan mengambil kembali token pelindung tersebut. Pada saat itu, anak laki-laki tertua hanya akan memiliki satu kartu wali lebih banyak untuk mendukungnya dibandingkan anak kedua, jadi akan ada banyak variabel. Oleh karena itu, mereka harus mencabut status Chen Feng sebagai pelindung pada pertemuan ini. Orang-orang ini begitu agresif sehingga bahkan penjaga kelompok putra sulung pun tidak bisa duduk diam. Mereka menyadari bahwa Chen Feng adalah pendukung putra sulung, jadi wajar saja jika dia harus melindungi status Chen Feng sebagai pelindung. Morita Okora berdiri dengan tongkatnya dan berteriak dengan keras, Shenzong telah diwariskan hingga hari ini selama ratusan tahun. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan dalam ajaran sekte tersebut? Apakah ada batasan kewarganegaraan bagi penganutnya untuk melindungi hukum, juga apakah harus orang Jepang? Yamamoto Yaoguang juga berkata, tentu saja tidak, dan pasti tidak akan ada. Semua orang tahu bahwa di antara banyak orang percaya, ada banyak orang asing. Mengapa tidak ada yang menyebutkan kewarganegaraan sebelumnya? Hari ini, ketika kita sedang menghadapi pemilihan penerus suzerain, bagaimana hal ini bisa diabaikan? Muncul begitu saja. Terlebih lagi, Tuan Bisu adalah klien yang dipilih secara pribadi oleh saudara laki-laki saya Yohji Yamamoto. Sebagai saudara, saya sudah mengenalinya, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Begitu kata-kata ini keluar, kedua belah pihak langsung jatuh ke dalam kekacauan. Perang kata-kata. Olah konferensi Shenzong yang bermartabat sama semrawutnya dengan pasar sayur. Yang paling keras di antara mereka adalah Akimichi Koji. Dia telah kehilangan tanda pelindungnya dan menjadi sangat marah. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika dia memanfaatkan kesempatan ini. Namun, tokoh sentral, Chen Feng, duduk di sana dengan tenang, tidak bergerak. Para idiot ini, jika ingin membuat keributan, sebaiknya mereka turun dari atap. Tidak ada gunanya bersuara keras. Keputusan akhir ada di tangan Jinguji Changkong. Sekeras apapun suaranya, apa gunanya? Pemimpin kuil Jinguji memandang Chen Feng yang tenang dengan tatapan merdunya, dan tiba-tiba tersenyum tipis. Berhenti bersuara. Teriaknya, karena suaranya terlalu keras sehingga membuatnya terbatuk-batuk hebat. Mendengar suaranya, kerumunan yang berisik segera berhenti, dan ruang konferensi yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Jinguji Changkong mengangkat matanya dan bertanya kepada Chen Feng, Tuan Bisu, bagaimana menurutmu? Ketika dia mendengar bahwa dia dipanggil, Chen Feng berdiri dengan tidak tergesa-gesa. Dia melirik Akimichi Koji dan siap mengoperasi orang ini terlebih dahulu. Master Sekte, karena pertemuan ini dihadiri oleh presiden dari setiap cabang dan wali, dan bahkan tuan muda tertua dan kedua tidak termasuk, mengapa ada orang yang tidak relevan hadir di tempat kejadian? Setelah penerjemah wanita menerjemahkan kata-kata Chen Feng ke dalam bahasa Jepang, semua orang langsung gempar. Akimichi Koji membeku di tempat, sedikit bingung orang yang dibicarakan Chen Feng jelas-jelas adalah dia. Chen Feng berkata lagi, Anda mengatakan saya tidak memenuhi syarat, tetapi saya memegang 2 kartu perlindungan di tangan saya. Beberapa orang bahkan tidak memiliki 1 kartu perlindungan, tetapi mereka berbicara omong kosong di sini. Master Sekte meminta saya untuk menjawab, tetapi orang yang tidak relevan tidak pergi dan aku tidak akan mengatakan apapun. Para bajingan ini masih terlalu muda untuk ingin bertarung dengannya. Keahliannya adalah menangkap kelemahan orang lain. Saya juga ingin mengambil tanda pelindungnya untuk melihat siapa yang pergi lebih dulu. Kelompok tuan muda kedua yang awalnya berisik langsung terdiam. Semua orang diam-diam mengutuk Akimichi Koji di dalam hati mereka karena tidak menyebutkan bahwa dia telah kehilangan perisai pelindungnya, dan sekarang dia digunakan sebagai pegangan oleh orang lain. Sederhananya, lebih banyak kesuksesan daripada kegagalan. Namun, Morita Okora diam-diam bahagia. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan melanjutkan apa yang dikatakan Chen Feng, Akimichi Koji. Anda secara pribadi menyerahkan token perwalian Anda kepada saya, seorang Tionghoa. Tanpa token tersebut, Anda bukanlah seorang wali. Silakan tinggalkan, Anda tidak punya hak untuk tinggal di sini. Sambil berbicara, dia menekankan kata, China. Anda tidak mengakui identitas orang Tionghoa sebagai penjaga Dharma, tetapi Anda sendiri yang menyerahkan tanda perwalian kepada orang Tionghoa, bukankah ini suatu kontradiksi? Tuanku, Akimichi Chouji terdiam. Dekan cabang bernama Endo Yuki tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan pelindung Morita masuk akal. Pelat pelindung adalah simbol status pelindung. Ada metode warisan dan pemberian. Karena Akimichi Koji memberikan pelat pelindung kepada orang lain, kamu bukan lagi pelindung, dan tentu saja kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini.
Begitu kata-kata ini keluar, hati Akimichi Koji membeku. Bobot perkataan dekan sangat berat. Kali ini memang salahnya dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kepala kuil Jinguji tetap tenang dan mengangguk, Akimichi Koji, pergi, tidak ada ruang bagimu di sini. Ya, Tuan. Akimichi Koji tidak berani untuk tidak menaati kata-kata Tuan dan pergi dengan putus asa dari aula pertemuan. Dengan cara ini, faksi Tuan Muda kedua, yang sejak awal menentang Chen Feng, dilemahkan oleh beberapa kata Chen Feng. Kepala kuil Jinguji menguap sebelum berkata, ketika kartu pelindung pertama kali dibuat, itu untuk mencegah pemimpin sekte berpartisipasi dalam pemilihan penerus. Oleh karena itu, saya mempertahankan fungsi asli kartu pelindung dan menghormati metode pewarisannya. Warisan juga disertai dengan hadiah. Karena tanda pelindung di tangan Tuan Bisu masuk akal, mari kita simpan untuk saat ini. Begitu kata-kata ini keluar, masalah Chen Feng pada dasarnya telah diselesaikan. Serangan dari faksi Tuan Muda kedua telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak perlu bersuara, semua orang duduk satu demi satu. Chen Feng masih berdiri, karena dia tahu pertanyaannya baru saja dimulai. Benar saja, Jinguji Cangkong yang sedang memegangi kepalanya berkata, tentu saja, masih ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi dengan Tuan Bisu. Tugas mengubah dewa secara diam-diam diberikan kepada Yohji Yamamoto oleh saya. Karena ini masalahnya sangat terlibat. Besar, intinya hanya diketahui oleh saya dan Yamamoto Yohji. Orang-orang lain yang membantu Yamamoto Yohji tidak begitu jelas tentang detailnya. Petik 2. Hanya saja sebelum Yamamoto Yohji tewas dalam pertempuran, Tuan Bisu dan Pendeta Yin Yan menyelesaikan pertemuan untuk mengawal dua sandera penting. Kami datang ke Jepang, tetapi sehari setelah Tuan Bisu berangkat, Pendeta Yin yang dibunuh oleh keputusasaan putih, dan perusahaan logistik Yang Fan yang kami dirikan secara diam-diam adalah juga dihancurkan sepenuhnya oleh polisi Tiongkok. Tuan Bisu, mengapa tidak ada dua sandera? Bagaimana Pendeta Yin yang bisa dibunuh oleh Chen Feng? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.